Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat podcast Mercusuar Sepit dalam episode yang keberapa ini, saya lupa berapa ini kerunya. Alhamdulillah kita hari ini di studio podcast kedatangan narasumber yang istimewa, tamu kita yang sangat spesial sebagai tamu kehormatan di studio podcast. Beliau adalah Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Pak Sekda Haji Muhammad Juwaini Taufik. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Mercusuar Desa Sepit ya. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat Pak Sekda? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Di tengah pandemi masih sehat kita. Masih alhamdulillah. Walaupun Lombok Timur dengan berbagai persoalan yang harus dihadapi, muaranya ada di Pak Sekda, dari bawah dari atas, muara di Pak Sekda, tetapi alhamdulillah beliau masih sempat membagi pemikiran-pemikiran melalui podcast Mercusuar Sepit. Pak Sekda, baru saja beberapa hari kelima pasca Pilkades serentak Kabupaten Lombok Timur pada 29 desa 28 Juli ya. pada tanggal 28 Juli yang lalu. Secara umum memang Pilkades serentak itu alhamdulillah berjalan dengan aman, baik. Dalam kapasitas Pak Sekda sebagai ketua panitia tingkat kabupaten, ya barangkali alangkah eloknya berbagi ke masyarakat, ke pemirsa, bagaimana perjalanan sehingga alhamdulillah walaupun ada beberapa desa yang masih belum clear persoalannya, tetapi secara umum bahwa ini berjalan dengan selamat, baik. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih apa istilahnya trik Pak Sekda sebagai ketua panitia sehingga bisa mengendalikan situasi secara umum. Dipersilakan Pak Sekda. Terima kasih Pak Kamil. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu kalau masyarakat banyak menilai bahwa seolah-olah Pilkades itu hanya pada hari pemungutan suara tanggal 28. Faktanya di setiap pemilu apa saja yang namanya rejim pemilu itu pasti tahapan itu ada 4. Yang pertama ada masa persiapan, ada masa pencalonan, ada tahapan pemungutan suara, dan diakhiri nanti dengan tahapan penetapan. Nah, hari ini kita masih berada pada proses penetapan karena pada tanggal 28 Juli kita sudah bersama-sama menggelar puncak dari pemungutan suara itu ada di tanggal 28 Juli. Dan ini juga suasana agak lain, agak spesifik karena kita di tengah pandemi, sehingga peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengaturnya pun disesuaikan, bahwa di tengah pandemi ini muncul peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 yang mengatur tetap ajas pemilu itu luber dan jurdil itu, tapi ditambah dengan harus dengan prokes COVID. Jujur kami sampaikan kepada pemirsa podcast Mercusuar Sepit, H-3 itu kita deg-degan juga. Mengapa kita deg-degan? Karena beberapa daerah itu ditunda oleh Mendagri berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan. Syukurnya Lombok Timur tidak masuk dalam penundaan. Tidak masuk dalam penundaan. Mengapa kan? Karena Lombok Timur itu masuk di level 2. PPKM level 2. Seandainya kita masuk di PPKM level 3 sudah bisa dipastikan ditunda seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Ini yang kita syukuri. Ini kerja keras dari semua masyarakat kita yang sampai hari ini kita masih dalam status PPKM level 2 sebagaimana asesmen Menteri Kesehatan. Dan kita syukuri secara masif tidak ada muncul klaster Pilkades pasca pemungutan suara. Itu yang kita syukuri. Karena itu atas nama Ketua Panitia Pemilihan sekaligus Sekretaris Satgas COVID-19, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh masyarakat Lombok Timur, khususnya yang ada di 29 desa lokasi pemilihan, 13 kecamatan, ada di 377 TPS, ada terdapat 122 calon,
terdapat 128.600 pemilih sesuai dengan DPT. Iya, Kami mengucapkan terima kasih alhamdulillah. Sampai hari H diatensi secara virtual oleh pihak Kemendagri, Kemendagri. Dirjen Bina Pemdes. Bahkan Luar dijadikan biasa. model katanya. Oh, Pilkades yang berjalan sesuai dengan prokes COVID-19, itu yang kita syukuri. Tapi memang penerapan prokes di Pilkades ini kan yang bergerak hari itu saya juga ikut memantau, melihat keliling. Ada dua sisi sebenarnya. Sisi pengendalian keamanan dan sisi prokes. Ya. Aparatur pemerintah misalnya camat dan sebagainya, polisian, TNI, di beberapa tempat hanya melihat sisi prokes tapi tidak melihat sisi aman, sisi keamanan. Tetapi untung keamanan terkendali. Nah kalau sampai terjadi keamanan rusuh hanya dengan penerapan prokes kan susah kita. Tapi alhamdulillah. Dan termasuk hari itu Speed camatnya diatensi oleh pihak kementerian. Ya, salah satu alasan saya hadir, Bung Kamil, di Speed karena saya juga memantau. Speed itu sukses lah. Prosesnya berjalan baik dan menerapkan prokes COVID. Soal siapa yang terpilih tidak terpilih kan itu urusan pemilih masyarakat. Kami panitia di level kabupaten itu yang penting sesuai dengan pedomannya, lalu prokesnya terjaga. Di awal ada masyarakat ditermukan, lalu ada disiapkan tempat cuci tangan, lalu juga yang paling penting itu sebenarnya menggunakan masker dan bisa mengatur jarak di antara pemilih yang datang maupun setelah pencoblosan. Itu biasanya pasti masyarakat akan menunggu nih perhitungan suara. Memang tidak banyak masyarakat yang menunggu hasil pemilihan suara. Bisa jadi juga di Speed ini karena podcast, karena adik muda sudah bisa me-live streaming kan dari Facebooknya, dari media sosialnya. Itu yang kita syukuri. Kita syukuri karena saya lihat kebijakan panitia Pilkades Speed itu semua KPPS didominasi oleh dari Karang Taruna. Mantap. Jadi mereka pengendaliannya ada di Karang Taruna. Jadi betul ya, kalau sudah megang pemuda segala-galanya aman. Kalau jauh dari pemuda kan aware dengan teknologi. Iya. Ya, namun demikian begini Pak Sekda. Secara umum tadi kita katakan sudah alhamdulillah dari segi prokes, dari segi keamanan Pilkades nomor 5 aman. Tapi masih kita dengar ada 3 desa yang masih menjadi ada yang mengajukan gugatan komplain ya, yaitu Desa Pegading, kemudian Desa Aimel dan Desa Obal-Obal. Ya. Ini bisa diceritakan apa persoalannya yang 3 desa? Ya kalau itu hal biasa. Kan selalu ada check and recheck di dalam Perda 5 tahun 2014 tentang tata cara pemilihan kepala desa. Di Permendagri juga sudah diatur. Itu bagian dari check and recheck menurut saya. Karena tahapannya kan setelah pemungutan suara, 3 hari setelah pemungutan suara, 3 hari setelah pleno. Kan pleno panitia ini rata-rata pada hari H, pada tanggal 28. 3 hari setelah pleno, calon yang tidak terpilih diberikan kesempatan untuk melakukan komplain atau mengajukan gugatan kepada Bupati. Nah tentu Bupati sudah menyiapkan organik yang namanya tim penyelesaian sengketa Pilkades. Nah kalau lewat 3 hari sudah off, berarti dan 3 hari ini kan 3 hari kerja. Tanggal 28 berarti 29, 30. Hari ketiganya Senin kemarin. Iya. Karena yang dihitung kan hari kerja. Kalau hari Ahad, hari Minggu tidak dihitung. Sabtu. Nah sampai hari Senin kita inventarisir memang ada 3 desa yang mengajukan gugatan itu. Dan Pak Bupati sudah langsung mendisposisi, mendirektif kepada panitia penyelesaian sengketa, tim penyelesaian sengketa untuk memprosesnya dan sudah dimulaikan. Itu tim penyelesaian sengketa tingkat kabupaten. Ya. Tapi belum diproses atau sudah berjalan mulai, proses atau sedang berjalan. Sudah ada 1 desa kemarin sudah dipanggil semua dan tim penyelesaian sengketa juga akan memberikan laporan kepada Bupati karena ujung dari Pilkades ini kan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Surat keputusan Bupati itulah yang bisa dijadikan objek sebenarnya oleh para pihak yang merasa dirugikan untuk ke tata usaha jika negara. Tidak selesai di tim sengketa kabupaten. Kan syarat untuk mengajukan tata usaha negara itu dia harus para pihak
harus pernah mengajukannya di tim sengketa. Tim sengketa. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk misalnya Langsung. tidak pernah mengajukan ke tim sengketa langsung ke tata usaha negara, pasti ditolak. PT UN. Ya, pasti ditolak. Iya. Karena normanya seperti itu. Iya, mantap. Nah, kemudian saya beralih sedikit yang menarik bagi saya sebenarnya di Pilkades kemarin. Ada 3 desa, bukan 3 desa, banyak desa. Yang saya ingin coba sorot ada 2 hal. Dari 29 desa ini didominasi kekalahan incumbent. Sekitar 16 incumbent. Kalau di yang data saya 50-50 sebenarnya. Memang dari 29 desa ini ada 4 desa yang tidak incumbentnya maju. Iya. Berarti yang incumbent yang bertarung itu 25. Dari 25 incumbent yang bertarung, 10 terpilih kembali. 26. Kalau catatan saya 26. Ya, kalau di catatan saya dari 25 desa, dari 25 incumbent ada 10 yang terpilih kembali, lalu ada 15 yang tidak terpilih kembali. Memang kalau diproporsionalkan, dipresentasikan lebih banyak incumbent yang tidak terpilih kembali. Ada fenomena apa di balik itu semua bagi kepala desa ini? Barangkali ada. Soalnya bukan saya yang jawab ya. Ya, Kebetulan saya tidak termasuk dalam pemilih. Kalau saya membaca bahwa ini memang ya apa saya katakannya, inilah pemilihan yang untuk masyarakat. Kalau orang mengatakan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sebenarnya yang paling poinnya itu kan oleh rakyatnya. Pasti semua pemimpin desa itu berasal dari masyarakat. Pasti dia sudah menyampaikan visi misinya. Pasti mereka kalau dipilih menjadi kepala desa itu akan bekerja untuk masyarakat. Tetapi ini soal kepercayaan. Siapa yang dipercaya oleh masyarakat pemilih menjadi pemimpinnya? Oleh itu yang paling penting. Dan oleh inilah yang kita proses sesuai dengan regulasi yang ada. Bagaimana memenuhi ajas-ajas pemilu. Ajas pemilu yang standar itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalau semua ini sudah kita jalankan dengan baik, maka konflik itu relatif bisa kita tekan. Nah, apalagi di tengah pandemi, kita wanti-wanti, silahkan disalurkan karena sudah ada salurannya. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Ada yang menarik, Mi. Misalnya, kalau saya hitung, kekalahan tertipis calon itu kan ada di desa Poh Gading itu. Selisih hanya 7 suara. 7 suara ya. Tetapi lebih ekstrim yang pemilu Pilkades gelombang kedua tahun 2017. Ini kan gelombang ketiga nih. Saya ingat waktu itu saya masih menjabat Kadis PMD. Waktu itu ada salah satu desa di Kecamatan Maspage, Desa Maspage Selatan kalau saya tidak hilaf, itu DPT-nya itu puluhan ribu, 14.000 kalau nggak salah. Bisa suara mereka itu sama. Bayangkan. Kalau 7 selisih ini kan ada selisih. Ada selisih. Ini sama, Pak. Jadi ada 2 peraih suara tertinggi. Tidak ada selisih. Tidak ada selisih. Belen betul. Ingat saya Belen itu. Iya. Nah, akhirnya semua ragu. Tapi memang di Perda kita, Perda 5 tahun 2014 itu diatur manakala ada 2 orang atau lebih yang menjadi peraih suara tertinggi, maka yang ditetapkan menjadi pemenang itu adalah siapa yang sebaran TPS-nya paling banyak menang. Nah, waktu itu ingat saya Pak Kades Maspage Selatan yang sekarang yang sudah dilantik ini menangnya di 9 TPS. Yang kalah itu di 7 TPS. Ini puluhan ribu Pak DPT-nya, mungkin sama dengan Gading lah. Ini kan desa besar juga itu. Jadi selisih 7 itu, nah inilah satu suara bermakna. Inilah ikatan kita ya, satu suara bermakna. Ini membuktikan. Iya. Saya dengar juga yang 7 Pegading ini mereka terakhir kami dengar salah seorang calon kades yang menggugat ini 7 suara kekalahan di satu basis menurut dia, dan konon basisnya dia. Saya mohon izin tidak masuk dalam ranah pembahasan saya dengar seperti itu karena memang sedang diselesaikan di tim sengketa. Saya mohon maaf secara etik saya tidak bisa menyampaikan itu. Karena memang sedang diselesaikan di tim sengketa. Kalau di ini fenomena yang paling menarik, yang klasik, bisa nggak ini obel-obel? Dugaan money politik. Iya, memang cerita dari dulu sampai sekarang, baik di pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU maupun di Pilkades, ini kan sulit
sulit, bahkan di regulasi kita itu soal money politik itu memang tidak diatur. Dalam kontestasi politik apapun, money politik hampir tidak pernah ada jalan untuk bisa dibuktikan. Sulit. Nah, sekarang apakah tim sengketa kabupaten ini akan bisa mengalahkan KPU pusat, bisa mendeteksi soal money politik atau tidak? Ini sebenarnya money politik kan lebih kepada gugatan pidana, ya kan, judi, ya, lebih ke KUHAP, ya, lebih kepada penegak hukum. Tidak akan membatalkan hasil. Ya, sulit untuk bisa membatalkan hasil. Itu urusan penegak hukum, ya. Itu urusan penegak hukum. Iya, luar biasa. Nah, ada fenomena menarik juga, Pak Ketua Panitia. Di Lombok Timur ini ada 3 desa yang kaum Hawa ikut nyalon. Oh ya, ada Bung Tiang kalau nggak salah. Ada Bung Tiang, ada Terare, sama mana ini? Ya, yang menang kan yang Terare, yang terpilih ada yang surat yang banyak. Terpilih. Terare, Bung Tiang, sama Kutaraja. Oh ya, betul. Kutaraja. Wah, Bung Kamil tahu aja ini. Tapi sayang hanya 1 desa. Iya. Ada 2 desa ini kayaknya bisa dikatakan masyarakatnya menolak dipimpin kaum Hawa ini. Ya kan kita tidak berbasis gender, ya. Kan mau laki mau perempuan itu bobot suaranya sama saja. Dulu di Pilkades tahap 2 tahun 2017 itu kan 1 juga, Desa Labuan Lombok. Sekarang Bukadesnya masih eksis. Masih eksis. Di Pilkades kalau dari segi prosentase otomatis menang yang inilah. Kalau sekarang ini kan 29 desa. Terpilih 1 kades perempuan. Dulu 1 dari 157 desa. Kalau dari sisi persentase kan lebih hebat yang sekarang jadinya. Bisa nggak diartikan ini bahwa belum siap Lombok Timur, masyarakat Lombok Timur ini untuk mensetarakan gender ini? Itu kan banyak variabel, ya. Banyak variabel. Terara itu juga salah satu perkembangannya. Mereka juga punya riwayat dipimpin oleh kepala desa perempuan. Iya, pernah. Tidak saja di Siti Nurbaya. Ya. Dulu. Tidak di periode ini saja. Artinya semua desa, rata-rata desa ini DPT perempuannya kan lebih banyak. Logikanya ya harus menang dong perempuan sebenarnya. Yang jelas pemilu kita kan tidak membedakan gender. Iya, iya. Pertama tidak membedakan gender, soal siapa yang dipercaya oleh masyarakat itu ya diserahkan sepenuhnya kepada pemilih. Ya. Saya hanya bisa berkomentar seperti itu. Yang jelas aturan-aturannya tidak juga memprioritaskan laki, tidak juga memprioritaskan perempuan. Diberikan kesempatan yang sama. Nah, terus rencana menurut agenda panitia kabupaten, rencana pelantikannya. Rencana pelantikan ya, saya coba buka. Atau menunggu selesai hasil yang masih sengketa ini. Yang ingin saya expose, saya share kepada pemirsa podcast Mercusuar ya. Kan pemilu ini sudah ada diatur tahapan-tahapannya. Kan saya katakan namanya pemilu itu rejimnya apa? Tahapannya itu ada 4. Ada tahapan persiapan. Di persiapan itu kita bentuk panitia, pendanaan dan semua. Ada tahap pencalonan, ada tahap pemungutan suara, dan terakhir itu tahap penetapan. Ini saya bacakan. Tahap penetapan itu kan bertingkat-tingkat nih. Setelah pleno panitia pemilihan, lalu panitia pemilihan ini kan diangkat oleh Badan Permusyawaratan Desa. Harus melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 hari sejak pemungutan suara. Jadi 7 hari paling lama sejak pemungutan suara, panitia pemilihan ini harus melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa. Nah, setelah diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, 7 hari juga diatur paling lama Badan Permusyawaratan Desa ini harus mengajukan nama itu kepada Bupati melalui camat. Camat merekomendasikan. Nah, kami nanti akan cek register diterima, karena diatur di sana 30 hari sejak usulan Badan Permusyawaratan Desa itu diterima oleh Bupati, tentu dari suratnya, maka Bupati harus menetapkan surat keputusannya. Nah, 30 hari sejak ditetapkannya surat keputusan paling lama itu, anggaplah misalnya keputusan SK Bupati yang mengatur tentang kepala desa terpilih itu misalnya nanti tanggal 1 September kita berandai nih. Nah, maka paling lama 30 September itu harus sudah dilantik. Yang kami atur itu adalah waktu paling lama.
Tetapi kalau nanti semuanya proses ini maju, bisa jadi itu pelantikannya juga lebih maju. Lebih maju. Ya. Apa tidak tergantung tadi yang saya katakan Tim sengketa ya Tim pertanyaannya. sengketa Wah, ini pertanyaannya bagus. Ini dua hal yang berbeda ya. Memang tim sengketa kan diberikan bekerja oleh bupati itu 30 hari. Sejak diterima surat itu oleh bupati. Ya. Setelah didisposi ke tim sengketa. Tetapi proses-proses ini memang diatur sedemikian rupa sehingga ada jeda di sana. Ada jeda 7 hari. Ada jeda 3 hari. Kan semua proses ini dihitung sejak pemungutan suara. Iya. Nah, di satu sisi sejak pleno pada hari pemungutan suara oleh panitia pemilihan kepala desa, hanya kesempatan itu yang diberikan kepada calon yang tidak terpilih atau kepada ya calon yang keberatan, kan calon yang tidak terpilih nih mengajukan sengketa gugatan kepada bupati. Kan mereka sudah sejak dulu nih, nah lebih duluan. Tetapi ada waktu di satu sisi 30 hari untuk bupati sebelum melantik itu untuk meng-SK-kannya terlebih dahulu. Sehingga kalau saya pelajari aturan itu, mereka bisa berjalan. Nah, nanti kalau yang keberatan tidak puas dengan jawaban dari tim sengketa yang akan kita sampaikan, maka objek yang akan digugat itu adalah SK bupati itu. Kan Tidak ini, lagi hasil di tingkat desa, ya, tidak bisa. Karena kan objek yang diajukan ke PT UN. Ya, SK bupati. Keputusan bupati. Keputusan bupati karena iya. tidak boleh sekonyong-konyong gugatan itu muncul ke TUN sebelum melewati proses tim sengketa. Jadi kalau pertanyaan saya, analisa saya hanya 3 yang berpotensi untuk mengajukan TUN. Ya, karena hanya 3 yang memasukkan gugatan ke tim Tapi sengketa. yang 3 ini pasti akan cukup melelahkan bagi panitia kabupaten Akambo. Kalau sampai yang 3 tidak, ini maju tidak. betul. Ini kan semua ada mekanismenya. Ini semua ada mesinnya lah. Tidak ada istilah melelahkan, tidak boleh ada istilah jenuh. Ya, sekarang zaman Ya, cukup demokrasi, merepotkan semua lah. tim harus berjalan. Artinya bisa enggak dalam aturannya? Oke lah, kalau yang 3 ini maju ke TUN. Ya bisa ditunda lah yang 3 ini. Selesaikan yang misalnya sisa 26 desa, misalnya yang nggak ada gugatan. Ya kan Dilantik, nanti SK-kan yang SK-nya 26. kolektif ini kan. Ini kan SK-nya kolektif. Harus kolektif. Ya. Ini kan Filkades esensinya. Esensi Filkades seperti Ya, berarti SK serentak, SK pelantikan serentak. serentak. Ya. Jadi harus ikut yang sudah nggak ada masalah, nunggu lagi. Bisa jadi lewat dan di September. Kita kan tidak boleh berandai-andai ya. Silakan kita jalan aja. Oh, iya. Dalam demokrasi ini tidak boleh berandai-andai. Oh iya. Baik. Kita sudah lebih setengah jam. Kita berbincang santai dengan Pak Sekda selaku ketua tim panitia. Barangkali sebelum diakhiri mungkin ada penyampaian pesan khusus soal ke depan perjalanan Lombok Timur melalui media podcast ini, Pak Sekda. Kami beri kesempatan atau mungkin soal bagaimana pemuda lah keluar dari persoalan soal Pilkades ini. Mungkin Ya, pertama saya ingin closing statement soal Pilkades ya. Tentu saya atas nama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tahap 3 Kabupaten Lombok Timur sekali lagi mengucapkan matur agung tampi asih, apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah berperan aktif sehingga Pilkades ini berjalan sukses di tengah pandemi. Dan yang mengatakan sukses itu bukan kita saja, tetapi termasuk Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Bahkan saya dapat informasi dijadikan model untuk desa-desa yang akan menggelar Pilkades di wilayah PPKM level 2. Karena apa? Karena prosesnya berjalan seperti biasa, tetapi prokesnya juga didapatkan. Pasti ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan legowo bahasa Jawanya kan keikhlasan lah semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang. Sampai hari ini kan kita tidak mendengar ada pesta-pesta kemenangan. Kalau dulu kalau ada orang menang Pilkades paling tidak berjanggeran. Di Alu memang sempat ada sedikit-sedikit terjadi, tapi cepat mereka juga menyadari mungkin hal juga itu. setelah pelantikan mereka akan begawi-gawi. Tetap kalau kita masih dalam suasana pandemi ini tetap Pandemi kita tetap ingatkan, bisa, ya. tetap kita ingatkan. Tidak boleh terlalu karena berlebihan akan euforia, menjadi ya. pekerjaan yang dilantik juga. Sehingga harapan kita ini himbuan kepada siapa saja,
kepala desa yang dilantik nanti, yang ditetapkan lalu dilantik, bahwa kalau kita masih dalam suasana pandemi, maka pekerjaan utamanya itu masuk ke pengendalian COVID-19. Mantap. Kita masih punya hutang janji, tentu apa yang Bapak kampanyekan, mari kita bersinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, tentu kepala desa terpilih, supaya apa yang sudah Bapak janjikan itu mari kita bersama-sama penuhi. Ada menggunakan kewenangan lokal desa yang dibiayai oleh dana desa, tapi jangan lupa juga untuk melakukan konsultasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Sorry, itu yang saya lupa sedikit sebelum kita tutup, 1 menit atau 2 menit saja. Terakhir singkat saja, total anggaran yang dianggarkan oleh APBD Lombok Timur untuk Pilkades yang kemarin 29 desa itu berapa? Wah, saya lupa anggarannya ya. Yang jelas kan begini, dalam aturannya pelaksanaan Pilkades ini dibiayai oleh 2 sumber anggaran, APBD dan APBDes. Yang tidak boleh itu dalam kegiatan yang sama lalu dikepung oleh 2 mata anggaran. Nah, jadi dipisah-pisah. Misalnya soal dukungan keamanan itu pasti oleh APBD. Lalu ada hibah juga kepada pemerintah desa kan, untuk ada yang beragam sih, tergantung jumlah pemilihnya. Pendekatannya saya lupa karena ini angka, tidak boleh saya sebut di publik kalau lupa, tapi bisa dicek di PMD berapa nilai rupiah. Yang jelas bervariasi masing-masing desa itu, pendekatannya adalah jumlah pemilihnya, Bung Kamil. Iya. Barangkali bisa memberi spirit kepada adik-adik kita Karang Taruna yang terima kasih. Sepit termasuk desa yang saya pantau, Pilkadesnya berjalan sesuai dengan norma yang ada, penegakan prokesnya juga berjalan. Saya hadir diundang oleh podcast Mercusuar. Mengapa saya mau hadir? Salah satunya juga karena saya anggap sukses dalam mohon kesuksesan dalam proses Pilkades ini bisa dilanjutkan dengan bersama-sama dengan kepala desa terpilih nantinya untuk memajukan desanya. Saya perhatikan dari 239 desa, Bung Kamil, kalau pemudanya aktif, Karang Tarunanya aktif, bergandengan tangan dengan pemerintah desanya, insya Allah desa itu akan maju. Demikian. Baik, terima kasih sahabat-sahabat podcast Mercusuar Sepit. Demikian kita telah mendengarkan pemaparan dari Pak Sekda sekelumit tentang sukses dalam penyelenggaraan Pilkades serentak Kabupaten Lombok Timur pada 29 desa, 13 kecamatan yang di tanggal 28 Juli kemarin. Baik, terima kasih, sampai jumpa pada acara-acara dialog kita di podcast dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.